Aku adalah wanita yang tidak perawan. Gue wanita yang bodoh memberikan keperawan ini ke pacar gue karena takut kehilangan dia. Sebelumnya gue depresi karena masalah hidup dan keluarga. Pacar gue adalah orang yang selalu ada dan nyembuhin depresi gue. Makanya segalanya gue kasih ke dia, bahkan kesucian gue. Tapi setelah itu dia malah buang gue kayak sampah. Dan sebaliknya, ibu gue yang gue kira orang paling jahat di hidup gue, malah nerima gue setelah kepercayaannya udah gue rusak. Sekarang hidup gue rasanya udah hancur dan gue selalu pengen akhirin hidup. Aku insecure karena mukaku jerawatan. Belakangan ini aku lagi banyak jerawat. Tapi orang tua sama keluarga selalu nanya, kenapa muka kamu jerawatan, kayak nggak dirawat. Padahal aku udah berusaha rawat, aku juga ngumpulin uang sendiri buat beli skincare. Pas malam kadang aku nangis kalau inget omongan kayak gitu, jujur aku sedih banget. Gue jadi bisexual karena teman sekolah. Ketika gue kelas 5 SD, gue jadi seorang gay untuk beberapa waktu. Tapi makin dewasa, gue malah jadi bisexual. Bahkan, dulu gue pernah disentuh sama teman sekolah sendiri. Mungkin itu juga awal kenapa gue bisa kepikiran untuk berbuat hal-hal yang aneh sampai sekarang. Gue insecure karena jerawat yang gak sembuh-sembuh. Gue udah jerawatan sejak SMP. Sampai sekarang jerawat gue gak hilang-hilang. Banyak orang yang ngomongin gue, bahkan guru, teman, dan keluarga. Gue pernah dibully karena jerawat. Kalau lu gak jerawatan pasti lu cakep. Kadang gue capek dengan keadaan gue kayak gini. Udah coba berbagai produk, tapi gak ada perubahan sama sekali. Aku lesbi dan aku suka sama sahabatku sendiri. Sejak kecil gue selalu beda dari cewek pada umumnya. Dan gue baru sadar pas gue masuk SMP karena gue suka sama sahabat gue sendiri dan kita satu gender. Hal ini gue pendam sampai akhirnya dia tahu dari mulut orang lain. Jujur aku gak paham kenapa aku bisa suka sesama jenis. Orang tua adalah alasanku patah semangat. Gue selalu iri sama orang-orang yang minta apa aja diturutin sama orang tuanya. Kalau ulang tahun dirayain, kalau dapat ranking dikasih hadiah, sedangkan gue kalau ulang tahun sama sekali gak pernah dirayain. Dan kalau dapat ranking juga gak pernah dikasih apa-apa. Kadang gue jadi kehilangan semangat buat ngejar prestasi karena gak ada apresiasi. Gue gak mau nikah karena ayah kasar sama ibu. Ayah sering berantem sama mama masalah uang. Mama selalu ngalah kalau ayah marah. Gue benci lihat mama ngemis supaya ayah gak pergi. Soalnya kalau ayah pergi, mama gak punya penghasilan buat biayain hidup kita dan sekolah gue. Dari situ gue selalu kepikiran, apa gak usah nikah aja ya? Aku dengan mudah memberi tubuhku kepada setiap laki-laki. Orang yang baru berkenalan di sosmed, mereka langsung ngajak aku buat berhubungan badan. Aku selalu menuruti permintaan mereka. Dengan teman laki-lakiku juga sama. Setiap mereka minta, aku selalu mengiyakan. Aku bingung dengan semua ini. Entah kenapa aku selalu menuruti permintaan orang yang aku sayang, walaupun itu merusak diriku sendiri. Sejak lahir aku cacat, jelek, dan pendek. Gak pernah aku curhat ke orang lain tentang masalah ini. Karena keadaan, aku jadi sulit mencari pasangan. Aku pernah suka sama seseorang dan pengen ngungkapin, tapi aku takut nantinya malah dia ilfeel, terus kita malah lebih jauh dari sebelumnya. Aku minder kalau dideketin sama cowok kaya. Aku selalu ngerasa gak pantas ketika aku dideketin cowok kaya yang bawa motor gede ataupun mobil. Pernah aku deket sama cowok kaya, aku diajak ke bioskop tapi aku tolak, karena aku gak pernah ke bioskop sebelumnya. Gak lama dari kejadian itu, dia punya niatan jelek buat ngajak aku nginep bareng. Untungnya aku bisa nolak, tapi dari itu aku selalu mikir, kalau mainnya ke tempat mewah, pasti harus ngelayanin nafsu.
Gue dijadiin babu sama temen gue sendiri. Temen kuliah gue baik, tapi suatu hari mereka berubah. Mereka selalu nyuruh gue ini itu, tapi bodohnya gue selalu nurutin perintah mereka. Mereka juga kadang marah-marah sama gue. Setiap malam gue nangis di kamar karena gue selalu diperlakukan kayak gitu sama teman gue sendiri. Gue gak bisa jauhin mereka karena mereka satu-satunya teman gue. Gue self-harm karena overthinking. Setiap gue ada masalah, gue hanya bisa melakukan self-harm karena menurut gue gak ada cara lain. Temen gue banyak yang bermuka dua. Kalau deket gua, dia bahas yang lain. Tapi kalau lagi sama yang lain, mereka ngomongin gua. Gak tahu salah gua apa sama mereka, tapi sekarang gua selalu overthinking tiap malam. Gua ngerasa harus good looking dan kaya biar dihargain. Pas pertama kali masuk kampus via Zoom, banyak cewek lain yang good looking. Ada cowok seangkatan mulai ganjen, manggil-manggilin cewek. Minta Instagramnya, kayak diagung-agungkan gitu kesannya. Kadang suka insecure sendiri gitu sama cewek-cewek yang good looking. Kayak dia itu banyak banget teman cowok yang ngedeketin, terus udah gitu banyak teman cewek yang mau banget temenan sama dia. Dan pada kaya-kaya banget kelihatannya. Pengen gabung, tapi sadar diri gue gak cakep dan gak sekaya mereka. Aku jadi lesbi karena pamanku. Semenjak aku SMP, aku sering disentuh oleh pamanku setiap aku tidur. Aku coba jauhin pamanku, tapi dia selalu ngedeketin aku. Entah kenapa gak berani buat bilang ke ayah. Sampai pada akhirnya aku jadi takut sama laki-laki dan memutuskan untuk menjadi lesbi di usiaku yang baru 13 tahun. Aku hanya pemuas nafsu yang ditinggal saat di titik tertinggi mencintai. Aku ketemu cowok di Telegram, soalnya aku lagi cari temen. Karena semakin intens, akhirnya aku lanjut lewat WhatsApp. Dia selalu cerita tentang dirinya kalau dia itu sad boy. Karena semakin hari semakin deket, aku jadi suka sama dia. Dan saat pertama kali aku bilang suka, dia biasa aja, tapi dia bilang, kalau kamu suka sama aku, minta foto 18+ boleh. Awalnya aku gak mau, tapi semakin lama aku semakin bodoh dan akhirnya aku kasih fotonya. Setelah kejadian itu, dia malah blok sosmed aku. Gue cewek yang kecanduan masturbasi. Ini adalah rahasia gue yang gak pernah gue mau kasih ke siapapun. Di depan orang, gue selalu jadi orang yang religius banget, tapi di belakang, gue sering lupa Tuhan. Gue butuh pertolongan buat stop semua ini. Ibadah doang gak cukup. Gue butuh orang lain, tapi gue malu gak ada orang yang bisa gue percaya. Aku takut mencintai seseorang karena aku miskin. Aku orang biasa, bukan anak orang kaya, dan bukan anak zaman sekarang. Itu ngebuat gue jadi takut sama banyak hal dan sampai ada titik di mana aku takut banget ketemu perempuan yang suka sama aku. Selain itu, aku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi memiliki hubungan dengan perempuan hanya ngebuat dia sakit hati karena aku miskin.